Ya, kita masih akan membahas tema kecerdasan digital dan juga disrupsi teknologi untuk kemajuan Indonesia. Kali ini bersama dengan VP Marketing Management Telkom Indonesia, E. Kurniawan. Selamat pagi menjelang siang, Pak Kurniawan, apa kabar? Selamat pagi, bisa Terima semua teman-teman. Baik, terima kasih untuk waktunya bersama kami di CNBC Indonesia, Pak Kurniawan. Baik, nah tadi kita sudah sempat berbincang begitu terkait dengan seperti apa outlook untuk selama tahun 2023 untuk Ya. sektor teknologi dan juga telekomunikasi begitu. Tapi mungkin dari industri sendiri, Pak Kurniawan, mungkin Anda bisa memberikan gambaran seperti apa capaian kinerja operasional IndiHome di sepanjang tahun 2022 ini, terutama dari jumlah subscribernya seperti apa, Pak? Oke, jadi terima kasih. Pertama, 2020 sudah kita lewatin ya. Mungkin orang berpikir bahwa setelah pandemi ke sini akan turun dan sebagainya. Kita akan jelaskan di 2020. Di 2020 itu setelah kita melewati 2020, 2021 gitu, kemudian kita lewati sekarang ke 2022 gitu. Itu peningkatannya memang sangat signifikan. Saat pandemi kemarin hampir double digit lah untuk revenue maupun salesnya ya, untuk registrasi atau pelanggan kita. Kemudian di 2022 kemarin gitu, ini kita cukup kaget juga gitu ternyata, karena setelah tumbuh tinggi, sangat tinggi di 2020 dan 2021 karena pandemi, ternyata kita masih cukup luar biasa signifikan di kenaikan khususnya di revenue connectivity. Revenue connectivity kita masih double digit, pelanggan kita juga sekarang kemarin sempat di 2020 itu 2022 ya, itu sales kita sampai di 1,6 juta. Oke. Besar sekali kan ya. Atau kalau dibikin per hari itu sekitar 4 ribuan per hari. Perharinya 4.000 pelanggan baru ya, Pak? Nah, artinya 2020 cukup luar biasa. Terima kasih kepada pelanggan yang sangat mempercayai kami gitu, baik dari Aceh, dari Sabang sampai Merauke gitu. Dan ini dua, Mbak. Pertama dari sisi operasional kita tumbuh cukup signifikan di 2022. Kemudian secara recognition itu kita mendapatkan 37 recognition gitu. Recognition itu penghargaan dari banyak pihak gitu, baik dari sisi dari internasional, global maupun dari lokal. Saya pikir ini bentuk kepercayaan publik ya kepada IndiHome. Kami menjadikan ini menjadi tantangan lebih untuk memberikan yang terbaik kembali di 2023 gitu. Baik, semakin di-challenge ya Pak ya, untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para pelanggan, apalagi mengingat tadi angka penambahan jumlah pelanggan juga luar biasa ya Pak. 9,2 juta ya, akhir Desember kemarin. 9,2 juta. Pelanggan. Baik, nah kemudian tadi ya bahkan hingga mencapai 4.000 pelanggan baru per harinya. Ya. Apakah ini sebetulnya ketika di total ini juga menjadi sebelumnya di atas target yang ditetapkan oleh IndiHome, Pak? Ya, jadi karena kita sudah naik tinggi ya, jadi 2020, 2021 itu kan sangat cukup signifikan karena zaman pandemi saat itu. Kita pikir angka 3 ribuan itu sudah cukup luar biasa untuk kami di per hari gitu. Ternyata sampai di 4.000 per hari saya pikir sudah cukup bagus, dan nanti kita lihat di 2023 kayak apa ya, karena nada-nadanya masih sangat tinggi gitu per harinya masyarakat untuk antusias menikmati layanan fixed broadband gitu. Oke, nah tadi seperti apa kita akan lihat juga di tahun 2023 ini. Tapi outlook-nya Pak untuk di sepanjang tahun 2023 menurut Anda sendiri akan seperti apa sih Pak sebetulnya? Oke, kalau kita cerita outlook itu kita cerita dua hal. Yang pertama dari survei-survei dari McKinsey maupun ETK. Jadi kita sebenarnya kalau dilihat dari pelanggan broadband potensial yang menurut ETK ini maupun McKinsey itu, fixed broadband itu masih di Indonesia masih sekitar 15%-an dari total potensial marketnya gitu. Oh, berarti sangat kecil Masih, ya Pak? masih kecil, masih potensinya masih besar. Potensinya sangat gitu, besar ya. artinya. Masih ada 50-70 jutaan pelanggan yang bisa disasar oleh fixed broadband. Itu artinya di 2023 sampai 2025 maupun 2027 itu masih cukup signifikan menjanjikan untuk bisnis fixed broadband. Nah, mulai Desember, Januari ini ada peningkatan yang bagus ya di sales kami di per hari itu. Tadinya sekitar 3.500 ke 4.000, kemudian sekarang sudah di 4.700 per hari. Jadi kayaknya akan dapat lagi sekitar 1,5 juta lagi nih registrasi pelanggan baru di tahun 2023 gitu. Jadi targetnya tadi kan sekitar 600-an ya mungkin ya. Ya saya pikir signifikan akan terlampaui target-target yang di 2023.
Oke, bahkan Ya, lebih jauh udah begitu jauh. ketimbang target tadi 600.000 ya Pak ya. Ya, Dan di satu sisi ini juga akan menjadikan tadi jumlah pelanggan in total bahkan lebih dari 10 juta ya. pelanggan ya Pak ya. Harapannya akhir Desember 2023 kami di 10,2 juta lah. 10,2 juta pelanggan di Ya. akhir tahun 2023. Wow, ini sangat besar begitu ya Pak. Tapi di satu sisi tadi meskipun angkanya sudah sangat besar, potensinya jauh lebih besar lagi ya Pak. Maksudnya Karena masih tadi gede market share-nya hanya sekitar 15% dari total. Jadi artinya potensi Masih yang besar belum banget tergarap ya pun juga untuk sangat fixed besar. broadband ya. Baik, baik. Nah, kemudian artinya di satu sisi kan tadi kita berbicara potensinya masih sangat Ya. besar. Tentu perlu ada langkah-langkah juga begitu Pak. Perlu ada inovasi-inovasi yang dilakukan oleh IndiHome juga untuk tadi menggayat pangsa pasar yang lebih besar lagi. Seperti apa inovasi yang dihadirkan di sebelum-sebelumnya mungkin Pak di tahun Oke, oke. 2022 terlebih dahulu atau selama pandemi terlebih dahulu dan kemudian seperti apa juga di tahun 2023 ini? Jadi 2021 itu kami coba untuk menyasar produk portofolio berbasis segmen. Misalnya ada IndiHome Gamer gitu, kemudian IndiHome Smart dan sebagainya gitu. Kita coba untuk mengarahkan produk-produknya ke arah segmentasi. Ternyata eh, ke sini ya, ke market kita itu, jadi device connected yang nyampe di kami ya Bu, kita 9,2 juta subscribernya, tapi device connected yang terhubung di 9,2 juta ada 180 juta device. Artinya yang make dari 9,2 juta itu banyak banget gitu. Setelah kita profiling, ternyata berbagai macam segmen ada di situ. Artinya pipe kita itu sebaiknya tidak dilakukan proses segmentasi dari awal. Biarin ini connectivity tetap jalan, seperti IndiHome Connectivity. Nanti kami di 2023 ini mencoba menyasar segmen-segmen itu menggunakan add-on, pelayanan-pelayanan add-on. Misalnya ada yang suka streaming gitu. Kita bikin IndiHome, kita bikin add-on StreamX. Jadi orang yang pengen streamer, add-on aja StreamX, harga murah, tapi kalau dia menikmati streaming, easy gitu. Ada Dan yang jauh suka, lebih murah ya Pak ya? gitu. Dia ada yang suka main game gitu. Sekali-kali dia tanding internasional game atau nasional gamenya kan nggak tiap hari gitu ya mainan game internasional. Dia bisa pakai upload booster gitu. Hanya sekali naikin ke 150, 100 Mbps, 200 Mbps, kemudian dia balik lagi ke kecepatan semula dia gitu. Jadi itu sudah bisa seperti itu. Orang tidak harus, karena kecepatan kita penggunaan internet itu 30, 40 tadi kan disurvei ya, 25, 30. Kami juga ngobrol dengan Pak Semi tadi, Pak Semal. Sebenarnya untuk akses harian gitu, 30, 40 is oke lah, bisa menjangkau kita gitu. Cuman ada saatnya kita perlu kecepatan tinggi Lebih gitu. tinggi Apakah dari kita itu. perlu tiap hari ataukah kita perlu tiap menit? IndiHome menawarkan udah seberapapun kamu perlu tinggal pakai upload booster. Nanti besok balik lagi. Tidak perlu bayar tiap saat kecepatan tinggi, tapi setiap saat kamu perlu kecepatan tinggi bisa pakai upload booster. Bayar sebentar, 2-3 hari bisa balik lagi ke tempat. Ya gitu-gitu kita bikin inovasi-inovasi yang memanjakan customer agar dia bisa sesuai dengan keinginannya, yang streamer, yang gamer gitu, dan lain-lain gitu, dengan add-on yang kita punya. Oke, jadi semakin di-customize kepada customer sehingga nanti customer juga bisa lebih nyaman ya Pak, karena bisa sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya Pak ya. Jadi connectivity-nya bisa berapa saja Mbps, mau perlu apa-apa tinggal pakai add-on gitu. Oke, baik. Menarik sekali Pak Kurniawan dan masih banyak yang bisa kita bahas, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di spesial program Tech and Telco Outlook dalam rangkaian Economic Outlook 2023 CNBC Indonesia. Tetaplah bersama kami.